Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zena Sastia. Saya mahasiswa dari D4 Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas kerja pada Hotel Grand Indah Padang. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Indikatornya peran pemimpin dalam suatu hotel dan gaya kepemimpinan. Peran pemimpin dalam setiap organisasi atau perusahaan sekecil apapun tingkat kepemimpinannya sangatlah dominan dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan tersebut. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Gaya kepemimpinan analah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Dari gaya ini dapat diambil manfaatnya untuk dipergunakan bagi pemimpin dalam memimpin bawahan atau pengikut. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa gaya kepemimpinan berpengaruh pada kinerja karyawan pada Hotel Grand Indah Padang? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Hotel Grand Indah Padang? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas kerja pada Hotel Grand Indah Padang. Adapun manfaat penelitian tersebut, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai kinerja karyawan, serta dapat menerapkan teori tersebut ke dalam dunia kerja nantinya. Selanjutnya, bab 2 kerangka teoritis. Ada kajian teori, indikatornya sejarah singkat Hotel Grand Indah Padang, kinerja karyawan, dan motivasi karyawan. Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi bagi orang-orang yang melakukan perjalanan atau berbagai tujuan. Bisnis hotel dan fasilitas akomodasi adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan bertahan lama. Perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia, yaitu para karyawan. Karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan karena memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Memberikan pelayanan dengan mutu yang baik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesan para tamu. Kinerja yang dicari oleh perusahaan adalah seseorang yang tergantung dari kemampuan, motivasi, dan dukungan individu yang diterima. Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, perhotelan semakin berkembang setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin berkembangnya sektor-sektor pariwisata. Peningkatan hotel di Kota Padang menunjukkan bahwa permintaan akan jasa penginapan di kota ini selalu bertambah setiap tahunnya. Saat ini semakin banyak terdapat hotel berbintang di Kota Padang. Ini akan mempengaruhi citra pada konsumen, sehingga perusahaan harus bisa bersaing dengan meningkatkan sumber daya serta inovasi lebih baik guna meningkatkan kualitas perusahaan. Hotel Grand Indah Padang berada pada tingkat bintang 4 di Sumatera Barat. Terdiri dari 168 kamar dan 7 ruangan meeting yang bisa digunakan untuk rapat maupun acara lainnya. Hotel Grand Indah Padang berlokasi di Jalan Gereja nomor 34 Padang. Hotel Grand Indah Padang adalah satu-satunya hotel pemerintah di Kota Padang yang dipercayai sebagai mitra dalam beberapa kegiatan pemerintahan. Salah satunya kegiatan kepariwisataan. Selanjutnya, ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Prestasi kerja merupakan gabungan dari dua faktor, yaitu kemampuan dan minat seseorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seseorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor di atas, maka semakin tinggi pula lah tingkat keberhasilan pekerja tersebut. Selanjutnya, ada motivasi karyawan.
Seorang pemimpin terlebih dahulu harus dapat mengetahui apa yang menjadi dasar yang menyebabkan mereka bersedia bekerja dan memberikan motivasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Motivasi yang diberikan kepada karyawan khususnya merupakan dorongan yang sangat berpengaruh kepada peningkatan kemajuan yang akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen, yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Populasi ini dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Hotel Grand Ina Padang, yaitu sebanyak 130 orang. Selanjutnya tempat penelitian. Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Hotel Grand Ina Padang. Adalah salah satunya hotel pemerintah Kota Padang yang dipercayai sebagai mitra dalam beberapa kegiatan kepemerintahan, khususnya kegiatan kepariwisataan. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah yang karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya ada sumber data. Ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dan diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan teknik wawancara dan atau tanya jawab secara langsung dengan menggunakan alat yang membantu dalam proses penelitian ini seperti alat tulis, alat dokumentasi, atau alat perekam. Yang kedua ada data sekunder. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, artikel, dan hasil penelitian serta literatur lainnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ada 3 tahapan, yaitu tahap reduksi data, ada tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya ada metode analisis data. Dalam penelitian secara ilmiah, data dapat diuji didukung dengan alat bantu statistik. Secara deskriptif, alat bantu tersebut dapat berupa mean arithmetic, skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini kemudian menskala individu yang bersangkutan dengan menambah bobot dari jawaban yang dipilih. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia seperti angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya. Selanjutnya menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap paling akhir dalam analisa data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian. Ada yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Sejarah Kota Padang. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1853 mdpl dengan luas wilayah 693,66 km, yang mana lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Selanjutnya ada kondisi fisik dan lingkungan, yaitu geografi. Secara geografi, Kota Padang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera dengan garis pantai sepanjang 84 km.
Kota Padang secara geografis berada pada pertemuan patahan lempeng Indo dan Eurasia, sehingga tingkat seismik di Kota Padang sangat aktif. Yang kedua ada cuaca dan iklim. Suhu udara di Kota Padang cukup tinggi, yaitu antara 23 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius pada siang hari dan 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius pada malam hari. Selanjutnya ada teori singkat tentang pariwisata dan hotel. Pengertian pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling baik secara terencana maupun tidak terencana. Dengan bertambahnya wisatawan, maka bertambah pula sarana penunjang wisata dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat. Apalagi di Sumatera Barat sekarang ini terbilang sangat banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Maka dari itu wisatawan akan sangat membutuhkan tempat penginapan saat melakukan liburan seperti hotel atau resort. Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi bagi orang yang melakukan perjalanan untuk mencapai tujuan. Bisnis hotel dan fasilitas akomodasi adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan bertahan lama. Terakhir ada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, peran pemimpin yang dimiliki oleh karyawan Gerhina Hotel Padang secara keseluruhan berada pada tingkat kategori baik. Dalam penelitian ini, variabel peran pemimpin berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Berarti, semakin baik peran pemimpin yang dimiliki oleh karyawan Gerhina Hotel Padang, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat pula. Adapun saran, bagi pihak hotel disarankan untuk mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Selain disiplin kerja, seperti faktor pendidikan karyawan, keterampilan, kepemimpinan, dan faktor lainnya, sehingga dapat meningkatkan kerja karyawan menjadi sangat baik. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan, serta menjadi informasi tambahan dan bahan pembelajaran kepada peneliti lainnya. Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan tentang kinerja karyawan, bukan hanya peranan pemimpin, tetapi masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Berikut hasil presentasi saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.